Malam Jebret Tim. Hai. Kok sekarang udah gak pakai bumper itu deh? Kan kita masih sponsori, enggak ya? Enggak ya, walaupun kita sponsorin nama Kopi Cola Kidai, tapi tetap udah bukan edisi Euro ya sekarang ya. Iya, udah beda edisinya. Ini namanya bonus. Gimana Jebret Tim hidupnya tanpa sepak bola? Sudah merasa hampa kah? Mau main bola nggak bisa karena PPKM. Mau main bola juga nggak bisa karena nggak ada yang diajakin. Ayo yang di sana nggak diajakin. Katanya ada yang diajakin kan? Diajakin, masih diajakin. Mas Ada banyak diajakin. di anak komplek. Anak komplek Main ngajakin. bola? Iya. Oh. Diajakin. Dia mah lurus ya pikirannya. Nggak mau kepancing Tan. Terus juga nonton bola juga lagi nggak bisa karena udah nggak ada yang bisa tonton. Masa kemarin nonton pramusim Arsenal ancur-ancuran banget mainnya, kipernya blunder. Terus si Willian udah kegendutan, aduh udah males ditonton. Sama menonton Olimpiade Tokyo juga masih pada persiapan, masih Iya, butuh persiapan. waktu. Iya, ini kayak udah baru beberapa hari nggak nonton bola, udah kangen ya. Iya. Udah kangen banget euforia nonton bola, begadang-begadangnya. Tapi Jebret Tim selalu kangen sama aku nih. Sama aku? Terbukti, karena hostnya diganti-ganti terus, Iya, tapi parah. hostnya tetap aku. Justru karena biasanya kok gak diganti, sekarang gue udah mulai diganti-ganti terus. Ada pertanda ini. Pertanda apa? Gue bakal Pertanda diganti. apa? Enggak, pertanda kalau yang lain sudah mulai maju berarti. Bener, tapi kalau gue sih yang penting mau siaran apa enggak, yang pasti ditemenin Kopi Cola Kidai. Iya dong. Kopi susu khas Thailand yang creamy banget, enak dan nendang. Iya, selalu bikin berenergi. Walaupun Betul. udah habis edisi Euronya, tapi tetap bisa nonton DPI, bisa nonton semua playlist Jebret Media TV, ditemenin sama Kopi Cola Kidai supaya tetap berenergi dan juga tetap semangat ya. Betul, tetap semangat. Kayak kita kemarin gue denger nontonin pembahasan soal Florentino Perez di Madrid, itu pasti pada semangat ngedengerinnya karena memang ini menjadi sebuah kehebohan, menjadi viral di dunia sepak bola karena kok Presiden Madrid sempat bisa-bisanya ngomong kayak gitu walaupun mungkin itu omongan jejak digital atau jejak rekaman yang sudah berlangsung belasan tahun lalu ya waktu Iya. dia waktu itu mau step down atau turun dari jabatan sebagai presiden mungkin saat itu dia emosional kesel banget saat dia harus turun dan sekarang pun dikuak di momen yang sekarang ini gitu. Iya, emang ada habisnya ya kalau ngomongin dia ya, walaupun kita tahu Perez itu kan emang Itu punya ya, itu andil yang kan ya, ngomongin Ronaldo. Ya, Iya. Ronaldo sih sebenarnya nggak jelek-jelek amat sih, ini lebih kata-kata idiotnya. Bisa sampai keluar Ada kata-kata kayaknya itu mah. ya, dia sakit katanya. Enggak. Kenapa? Jadi emang Ronaldo itu sebenarnya sih ini konteksnya dia benar-benar yang emang luar biasa banget. Iya. Kayak emang apa ya? Super. Itulah super lah gitu. Paling yang jelek tadi si Vincent Del Bosque jelek. Iya. Mourinho pun dia juga menurut gue masih cukup oke sih walaupun emang dibilang punya ego yang tinggi. Ya, cuman nggak perlu lah sampai ngeluarin kata-kata itu ya. Iya. Kayak segitunya banget. Cuman emang bukan Perez namanya kalau nggak kontroversial ya. Walaupun dia punya andil banget sih buat Madrid. Kenapa sih ketawa-tawa? Karena dia tukang bohong. Dan tadi Intan nanya Perez. Itu Perez. Perez Iya, namanya. iya. Ini Perez. Emang namanya Perez, jadi nggak jauh-jauh dari suka Perez. Suka Perez, bikin fansnya Perez, bikin para pemain Perez, atau buat para mungkin pemain yang nggak terlalu bintang di Madrid itu pasti pada Perez Iya. karena menjadi nomor 2 atau Diperesin. pensiunnya nggak tenang ya. Nah tapi kita hari ini udah nggak ngomongin Perez lagi ya, bukan Perez. Kita mau ngomongin banyak info transfer termasuk sang mega bintang Lionel Messi yang siap memperpanjang kontraknya sampai 5 tahun dan juga potong gaji. Kalau kita mau ada potong kurban, ini potong gaji. gaji dia. Iya. Tapi kita hari ini diskusinya bareng Coach Best dan juga satu pundit yang lagi rame sekarang ya. Iya. Kemarin dia rame, Harry Maguire bilang busuk. Oh, iya. Sekarang lagi rame karena menerima tantangan Coach Justin. Apakah dia akan menjadi pasien atau korban kedua Coach Justin membayari tiket ke New York atau justru Coach Justin akhirnya hari ini harus di akhir musim harus kalah membayari tiket juga ke New York. Gak sabar pingin musim depan ya. Nggak sabar banget. Pingin lihat siapa yang menang sebenarnya. Benar. Tapi kalau kita nggak sabar juga kita panggil nih dua panditnya Ya, yuk. biar kita jelas Langsung nih aja. diskusinya ya. Ini dia. Dan konten Indep Bola balik lagi nih. Nah sekarang ini merupakan hasil kerjasama antara KUKA sebagai Juventus Official Regional Partner. Suka overlap, Juventus 4 di belakang, ketika menyerang biasanya adalah Cuadrado naik, Bonucci ke sini, De Ligt ke sini, dan Alexandro kadang-kadang dia menahan di situ. Jadi seakan-akan dia pakai 3 back. Ya, kita berandai-andai sedikit. Manuel Locatelli yang akan menjadi di sini. Di Italia kita biasa menyebutnya dengan sebutan regista. Regista itu apa? Regista itu adalah
produser, kondektur, atau mereka yang membuat film ya. Di mana Juve musim depan? Regista itu apa? Regista adalah ketika kamu sebelum vaksin COVID kamu harus regista dulu ya. Nah itu kalau lu naik kelas, lu harus daftar lagi, daftar Registrasi ulang. juga sama, register ulang. Oke, ini udah bersama Coach Bes yang juga di tengah masih menunggu musim Liga 2 berjalan ya. Lagi di negosiasinya alot ini ya. Dan juga ada Bung Harpa. Ini kemarin rame nih. Gila, berani ya? Roma ya? Agak ragu juga. Agak nggak yakin. Itu faktor kesulut gengsinya atau memang yakin Roma bisa Bukan matusan? gengsi, tapi marwah sebagai romanistik keluar. Berarti Begitu taruhan gue nyesel. Aduh, gila. berarti diramehin ya Om? Nggak masuk 4 besar kata Coach Yasin? Nggak masuk. Sebenarnya agak sempit juga lah, karena ya Juve sama Inter kan gue rasa 1-2. Iya, kuat ya. Atalanta mungkin. Sebenarnya kalau orang bilang Milan gue agak ragu juga sih. Karena kan kekuatan utama mereka kan udah keluar. Donnarumma cabut ya. Iya, jadi tapi ya who knows lah. Yang penting lihat satu musim ini yang ngumpulin 2 juta sebulan lah. Aduh, gue ngebayangin emang beda ya kalau orang bisnismen ya nggak peduli duit segitu loh. Kalau gue doain Roma masuk 4 besar. Bukan Juve juara nggak apa-apa. Bukan 3 besar, 4, nomor 4 Iya, lah. emang Jangan ngelunjak juga. Berarti lo ngedoain Coach Yasin kalah dong? Mohon maaf Coach Yasin, kayaknya kali ini dia bakal kalah. Ntar nggak bisa ikut nebeng pulang lagi loh kerasin. Oke, langsung kita ngomongin dari info bursa transfer. Tapi kalau ini bukan perpindahan karena ini sudah dipastikan dia nggak akan kemana-mana karena hatinya sudah tertancap di Barcelona dan siap memperpanjang kontraknya sampai 5 tahun ke depan. Tapi kalau kita ngomongin ini 5 tahun nih, 5 tahun sebelum kita ngomongin 50% yang potong ini, 5 tahun apakah ini sebuah perpanjangan kontrak yang ada dari sisi bisnisnya seperti apa nih kalau kita lihat? Kalau gue bilang ini win-win solution ya buat Barcelona dan juga buat Messi. Ya kalau kita lihat gampang, kita ambil kalkulator aja. Gaji dia anggaplah 10. Umur dia sekarang mungkin 34 ya kalau nggak salah. Anggaplah dia bisa main 2 tahun lagi. Berarti dia dapat gaji kan 20. Nah sekarang diturunin jadi setengah. Berarti dapat 5. Kali 5 tahun 25. Sebenarnya kan hampir sama. Lebih-lebih dikit. Cuman di 3 tahun terakhir, walaupun dia sudah turun performanya atau stamina nggak bisa bohong lah, tapi kan turunannya masih jalan, sponsorship, endorsement segala macam, panggungnya masih ada. Jadi menurut gue Barcelona bisa bayar lebih murah, terus Messi juga bisa lama long life-nya untuk tadi itu faktor bisnis. Walaupun ada juga yang mengatakan, sengaja tuh Barca tuh kontrak dia 5 tahun supaya nanti siapa tahu ada yang mau beli dia, bisa juga. Jadi ini yang gue bilang, kontrak ini menurut gue win-win solution di tengah-tengah antara Messi dan juga Barcelona. Dan satu lagi yang penting, sebenarnya nego ini kan terjadi setelah dia juara Copa. Jadi udah enak moodnya. Lagi ini ya, ibaratnya kalau orang lagi kekenyangan gitu, atau habis banyak minum air putih ya, sehat kan, diajak ngobrol kan, hangat tuh ya. Masuk akal kan. Ini triknya Valen kalau lagi mau ngegolin proyeknya dia ke bos kita di Jebret Media nih biasanya gitu dulu habis makan-makan gitu kita, Pak ini ada proyek ini, oke tembus gitu kan. Ya kira-kira gitulah menurut gua ya gambarannya. Tapi kalau buat Messi ini penurunan nggak biasa menurut lo kan Ronaldo aja makin sini makin naik gitu gajinya. Pertama menurut gua kayaknya nggak mungkin gaji Messi itu dipotong. Ini cuma permainan kata-kata aja untuk mengalabui orang pajak, untuk mengalabui La Liga. Kita nggak akan pernah tahu Ji berapa gaji Messi yang tahun lalu yang heboh 75 juta. Di sini kan bilang 75 juta. Dulu kan kita anggapnya Messi itu nomor 1 atau nomor 2 antara dia dan Ronaldo kan paling 30 sekitaran 30 40 atau 20 tuh. Tapi ketika bocor itu kontraknya, orang kan panik. Ternyata gajinya besar banget. Nah, kalau di situ aja mereka udah bisa bohong, apalagi yang soal beginian. Gua sih nggak percaya Messi gajinya dipotong atau dikurangi. Yang pasti itu kan bisa aja dia bilang, kita gimana Mes? Kalau kita announce atau kita publikasikan Mes, ya. Panggilannya Mes ya? Mesa. Leo, nggak dipanggil Mes. kita publikasikan gaji lu segini, tapi ntar under the table kita kasih sesuai dengan yang ini. Gua nggak percaya gajinya itu dipotong apalagi sampai 50%. Permainan aja itu semua. Ya atau mungkin juga ada klausul-klausul yang kita nggak tahu ada banyak add-ons-nya yang pada akhirnya dia bisa mendapatkan jumlah yang dia mau gitu. Contoh misalnya Neymar waktu itu dia bertahan di Santos, ya gajinya sih nggak besar, tetapi kalau nggak salah bapaknya dan agensinya Neymar itu memegang hak untuk image right-nya sang Neymar sendiri. Jadi masih tetap cuan walaupun dia main di Brazil. Ya bandrolnya kan bandulnya kan bisa dimainin di right image misalnya. Pakai gajinya turun, right image-nya bisa dinaikin. Tapi intinya tadi yang mau gue bilang bahwa dia dikasih lifetime itu 5 tahun menurut gue 5 tambah 3
berapa? 34 kan? 39 ya. Menurut gua 37, 38, 39 pemain bola kan udah benar-benar declining banget. Jadi itu yang gua bilang, ya ini hanya ngasih dia panggung. Terlepas dari tadi apakah memang dia ada undertable atau enggak, ya walau alam lah. Tapi buat Barca sendiri menurut kalian segitu menguntungkan untuk 5 tahun ke depan, karena kita tahu dari umurnya udah nggak muda lagi gitu kan. Dari sisi juga ruang ganti pasti otomatis mereka juga harus menjinakkan seorang Messi dulu sebelum dia membuat ruang ganti jadi harmonis. Kalau menurut kalian buat untung win-win? Messi ya dengan datangnya Laporta itu udah membuat Messi itu jadi sedikit lebih tertahan karena dia nggak percaya dengan presiden sebelumnya. Dia udah sempat keluar statement bahwa presiden yang sebelumnya ini bohong. Presiden yang sebelumnya ini bilang bahwa dia berhak untuk negosiasi dan segala macam ketika kontraknya sisa 1 tahun. Tapi ternyata tidak gitu kan. La Liga juga nggak mau ngelepas Messi ya kan. Nggak ada Ronaldo aja harus diakui. La Liga pamornya turun banget. Ya. Jadi Messi seakan-akan bertarung sendiri, nggak ngelawan siapapun. Sergio Ramos bagus tapi ya nggak ada di level Ronaldo untuk menciptakan hype. Nah di sini menurut gua Barcelona dia sudah dengan menunjuk Laporta dia udah dapat Messi, apalagi sekarang dia datangkan Aguero lagi, teman kamarnya Messi di timnas. Istilahnya Messi curhat apa aja, Aguero ngebisikin, Mes stay aja Mes. Leo, padahal Aguero di timnasnya cadangan sekarang ya. Oke. Kalau gue bilang ya Messi tetap adalah marquee player itu ya. Jadi kalau kita bicara skill permainan itu yang tadi gue sempat singgung. Pasti dia 2 tahun lagi lah mungkin maksimum atau 3 tahun paling lama. Tapi kan ya itu yang gue pernah bilang di season sebelumnya juga di 2018 gue melihat langsung bagaimana ketika dia masuk itu satu stadion berdiri dan kur untuk dia. Jadi dia tetap menjadi daya tarik, tetap menjadi marketing, tetap menjadi magnet buat semua yang ada di situ, sponsor, buat penonton dan sebagainya. Jadi kita juga harus lihat dari off the field-nya juga seorang pemain. Dia bisa memberikan apa selain pada gol dan assist dan sebagainya. Ya artinya Barcelona udah memilih jangka panjangnya ya they stick with Messi gitu kan, nggak mikirkan jangka panjang kalau misalkan mereka nggak akan untuk melepas ketergantungan dari Messi, karena kan selama ini yang menjadi pertanyaan apakah Barcelona mampu melepaskan ketergantungan mereka dari Messi, tapi ternyata mereka tetap memilih untuk sementara ini tetap berpegang sama sosok bintangnya yaitu Lionel Messi. Kita kalau ngomongin Messi yang udah kayaknya hatinya udah adem, udah tenang, udah dapet kepastian masa depannya walaupun mungkin gaji dipotong, walaupun Bes juga nggak percaya. Kita ngomongin soal Antoine Griezmann yang juga sebenarnya gajinya ternyata paling gede nih sekarang sebelum Messi sesudah Messi kan, karena sekarang bahkan Messi udah nggak ada, artinya dia yang paling gede di Barcelona kalau nggak salah 300.000 euro per pekan. Ini ada isu dia udah siap untuk dilepas balik ke Atletico Madrid. Ini kalau kalian melihat pertukaran ini apakah pertukaran yang bagus ditukar sama Saulnya Atletico? Jadi menurut gua pertukaran kalau ini jadi ya, ini pertukaran yang sangat win-win solution buat Saul Niguez, buat Griezmann, buat Atletico dan buat Barcelona juga. Pertama, Saul Niguez kan bersaing cukup sulit lah di tengah Atletico Madrid ya. Ada Koke, ada Herrera, terus ada juga De Paul yang mainnya luar biasa di Udinese dan juga di Argentina. Jadi agak susah. Walaupun di Barcelona belum ada jaminan juga. Tapi kalau lihat di tengah Barcelona kan kayaknya Busquets aja yang paling menonjol ya menurut gua. Ada Pedri. Oke, Pedri. Dua. Jadi kan butuh satu De Jong, lagi. merupakan De Jong yang Lucas Jasin. Perlu persaingan lah di situ kan. Perlu persaingan dan di Barcelona. Nah, kedua Griezmann tadi kita bicara soal gaji. Kalau gua nggak salah kan terakhir La Liga juga ada semacam salary cap ya. Financial fair play regulation. Betul. Ya artinya kan di offload 300.000 euro kan bisa untuk masukin Messi dan lain-lain. Dan Griezmann kita tahu di Barcelona kan juga nggak terlalu kompak sebenarnya sama Messi. Jadi dan dia balik lagi ke Atletico Madrid yang dia pernah di situ berjaya. Gua rasa ya dia udah kenal lah situasi atmosfer dari Atletico ini. Sebelum bahas Griezmann-nya, lu melihat Saul apakah sebuah bargaining buat Barcelona? Karena kan kita tahu di Spanyol aja dia nggak tembus, di Atletico aja musim lalu dia nggak begitu menonjol gitu. Gimana Bes? Dia ini tipikal gelandang pekerja keras ala robotnya Simeone ya, yang disetting udah buat gimana caranya lu tuh kerja keras buat tim, gimana ini. Sedangkan di Barcelona tuh butuh pemain-pemain yang stylish, kayak Frenkie de Jong yang istilahnya agak sedikit kasar, tetapi teknik juga ada. Nah kawan ini, wah ini Gattuso-nya Spanyol ini ya kan. Tadi lu udah bahas juga. Timnas Spanyol aja nggak tembus, masa di Barcelona bisa tembus ya kan? Ini ada-ada aja nih Barcelona. Tahun lalu dia swap Pjanic
sama Arthur yang lebih muda. Cadangan. Dan sekarang Pjanic mau dilepas, free, mutual free contract-nya. istilahnya mau giveaway. Iya. Maksudnya, aduh, ini siapa sih? Gue pengen tanya nih sama Jebret Tim, ada yang kenal nggak nih sama direktur penjualannya Barcelona ini? Kayaknya ngasal banget, ngasal terus. Berarti secara bisnis ini sebenarnya ya belum sebuah kerugian besar buat Barcelona, walaupun terlepas dari kata Bung Harpa, mereka harus offload pemain untuk menurunkan gaji Ji, itu lu kan. ngasih salah satu pemain terbaik, nomor istilahnya Trequista lah ya, kalau di Italia itu. Bukan nomor 10, bukan nomor 9 juga, bukan di antara itu. Ke juara La Liga. Istilahnya ini bukan memperlemah kawan ini. Ini malah jadi makin kuat. Griezmann, Luis Suarez itu udah istilahnya mungkin gak akan main sering banget kayak dulu. Terus formasi andalannya Atletico kan 4-4-2 tuh pakai 2 striker. Udahlah makin gacor udah Makin ini. ngeri ya. Kalau sampai dia ke sana, Saul Niguez bisa diganti kapan aja. Kalau dari sisi bisnis Bung Harpa gimana ngeliatnya? Kalau Griezmann ini kan dibeli berapa ya kemarin, 100-an juta ya, 100-an juta euro. Sementara Saul ini dulu harganya sempat mahal, tapi sekarang dia adalah pemain yang dibilang akan menjadi sulit memenuhi mendapati tempat starting line up, dan juga menjadi satu pemain yang memang udah siap dijual. Artinya secara bargaining ini secara bisnis rugi besar dong, dia ngelepas Griezmann Iya. dengan rugi, ngelepas Miguel, Saul juga dengan harga murah. Sekarang dalam kondisi Covid ini siapa sih yang untung kecuali jual obat? Iya sih. Semua sekarang harus berkreatif, harus berani cut loss. Ya kalau kita hitung-hitungan semua mungkin hanya Dortmund kali yang untung ya, jual 80 juta Sancho ke MU. Tapi rata-rata kan kita lihat tim yang paling nggak ada seri aja seperti PSG aja dia cari yang gratisan. Ya Donnarumma, Wijnaldum, Depay dan sebagainya. City kita lihat adem-adem aja, nggak terlalu banyak aktivitas transfer. Ya hanya MU, dan itu harus gue appreciate bagaimana berarti keuangan mereka bagus. Yang lain semua pada ikat pinggang. Nah ini yang gue bilang, kalau lu hitung-hitung semua itu memang mereka rugi. Tapi dalam situasi seperti ini nggak banyak pilihan. Apalagi tadi mereka harus Beban gajinya sih yang beban mereka harus gajinya. lepas ya. Mereka menyelamatkan Messi yang menjadi ikon Barcelona, dan itu yang lebih menjadi prioritas mereka. Sehingga ya apa boleh buat. Tadi yang secara teknis, secara transfer mungkin tadi yang Coach Bes bilang agak merugikan karena lu memberikan lu feeding tim yang sebenarnya saingan lu gitu. Tapi ya harus memilih kan gitu. Tapi kalau ngomongin dari sisi sekarang, kita ngomongin soal Griezmann ini, secara permainan mungkin Simeone nggak akan terlalu susah untuk kembali menempatkan dia di posisi starting line apa gitu. Cuman secara kita lihat dari track recordnya dari Morata, Diego Costa, siapa lagi, Torres, nggak ada yang benar-benar begitu bersinar lagi gitu begitu kembali. Apalagi sekarang Griezmann udah semakin tua, udah 30-an kan. Gimana kalian melihat, apakah dia masih bisa menempati starting line up Simeone dengan kemampuan yang dulu gitu? Kalau kita lihat secara umum memang pemain yang comeback itu peluang untuk sukses memang di bawah 50% ya. Kalau kita lihat Barcelona kan juga sama tuh, berapa kali mereka Milan, Barcelona, ada beberapa tim lah, gue lupa. Yang pemainnya comeback biasanya nggak sukses. Sebenarnya secara psikologis ada jawabannya. Karena ketika dulu dia di tim itu sukses, kemudian dia keluar, dia balik lagi, dia berpikir itu sudah masih dalam situasi yang sama. Benar. Ya, padahal kan tim dinamis. Oke lah pelatihnya masih sama, tapi kan nggak, permainannya berbeda mungkin, taktiknya berbeda. Rekan setimnya juga sudah berubah. Ini yang membuat akhirnya kadang-kadang suka tidak matching. Gua nggak bilang Griezmann pasti gagal, tapi untuk dia berhasil dia harus merubah mindset mereka bahwa ini Atletico yang sekarang loh. Bahkan juga mungkin waktu itu dia masih main bukan di Wanda Metropolitano kalau nggak salah ya. Udah sempat. Tapi artinya itu dia harus mulai lihat lagi bahwa ini Atletico yang bukan yang 3 tahun lalu mungkin waktu dia masih di situ. Itu tantangannya. Kalau lu Mas ngeliatnya dengan sekarang formasinya Simeone, apakah dia bisa berbagi sama Suarez? Simeone sekarang pakai formasi 3-4-3. Ini jadi 4 ya. Sering ini masih suka fleksibel sih dia. Sering fleksibel, di mana yang kejutan. Ini kalau ada Griezmann sih prediksinya. Kejutan tahun lalu tuh Llorente tuh jadi bek kanan, Trippier tuh cadangan. Tetapi kalau dia pakai formasi seperti ini, istilahnya Griezmann itu pemain yang butuh dia dapat bola. Dia tuh sering jemput bola. Di second season atau di akhir musim Barcelona musim lalu, dia diturunkan, semakin turun posisinya di Barcelona, semakin banyak dapat bola, semakin gacor. Awalnya dia disuruh tunggu di atas, di mana ya kayak striker yang nunggu dikasih bola, dan itu kesulitan. Nah di sini menurut gue dia masih bisa banget. Kalau dengan formasi seperti ini, coba lagi deh, formasi seperti ini kalian melihat apakah Atletico justru makin ganas untuk mempertahankan gelar juara dengan tambahan De Paul, tambahan Griezmann? Kalau ada banyak pemain senior, yang menjadi masalah dalam sebuah tim itu adalah ketika adanya transisi negatif atau bertahan. Kalau Suarez doang yang gantung ketika kena serangan balik, oke lah kehilangan satu pemain. Tapi kalau Griezmann yang udah umurnya mungkin udah mau masuk ke 30, ini juga nggak ikut bertahan, wah ini yang akan sulit.
Tetapi yang gue lihat di timnas Prancis kemarin, salah satu yang bagus banget dari timnas Prancis yang masih perform di atas Pogba, di atasnya Mbappe, di bawahnya masih Benzema, ya Griezmann. Di Euro ya. Kalau sedikit sebelum kita ngomongin dari Atletico lagi, gue mau ngasih lihat formasinya Barcelona. Kalau ada Saul, menurut kalian dengan formasi seperti ini dengan Saul, Depay, terus juga Eric Garcia jadi bergabung dengan kaptennya Barcelona mana? Busquets mana? Busquets kapten. Ini ceritanya biar ada Saul masuk. Kalau kan kalian juga nggak yakin Saul bakal starting line up. Ya artinya kalau misalkan kita lupakan lah, mungkin Busquets mungkin akan dirotasi dengan umurnya gitu ya. Sedikit kritik soal formasi ini. Yang pertama Barcelona itu pakai satu holding. Terus pasti. Pedri itu posisinya lebih depan, ini lebih bertahan. De Jong masih akan jadi holding sih sebenarnya. Pedri itu sukses rate tackle-nya di Euro yang paling rendah. Jadi otomatis dia nggak posisi itu, dia agak di depan dikit. Iya. Kalau gimana, Bung Harpa dengan formasi seperti ini atau minimal dengan banyaknya pemain baru seperti ini? Mungkin Saul untuk nembus starting 11 juga nggak gampang ya. Betul. De Jong. Dan saya mungkin Busquets yang masih akan masih akan main, De Jong, Pedri ya. Busquets yang agak lebih dalam. Tadi yang dikatakan coach Pedri memang lebih kuat dalam menyerang. De Jong juga. De Jong mungkin tengah-tengah. Ya, kayak Verratti. Iya, begitu. Jadi Saul mungkin yang nunggu dulu. Cuman ya at least lu sebagai pemain cadangan yang pasti main atau yang urutan di pemain ke-12 di Barcelona not bad lah, daripada lu cadangan juga di Atletico. Kan dia mencari sebenarnya yang konsisten cetak gol selain Messi kan. Kemarin udah nggak ada Luis Suarez, dia benar kesulitan, bahkan Lord Braithwaite, Griezmann pun belum bisa memenuhi ekspektasi itu. Kalau Aguero di City aja terakhir-terakhir udah dibuang, di timnas pun nggak dipakai, apakah dia bisa memenuhi ekspektasi itu menurut kalian? Ada jaminan satu kalau Aguero main, pasti dipassing Nah, sama Messi. ya minimal nggak ada konflik. Minimal mereka Ntar ngobrol. Depay yang ditendang, Pak. Mereka ngobrol berdua, Depay mungkin nggak diajak ngobrol ya kan. Diajak ngobrol sama Kuman. Ya kan? Tapi gue setuju tadi itu poin. Gue meneruskan yang kalian singgung. Memang ya hubungan dalam satu tim kan kalau kompak enak ya, luar dalam itu. Kita paling ekstrim sapi lagi. Sapi Iniesta lah. Ya kan dia mau ngapain aja udah tahu gitu loh. Tapi ya ini kan Aguero sama Messi tadi yang coach bilang mereka udah saling kenal, udah bahkan juga satu kamar bareng dan sebagainya. Sementara kalau Griezmann dengan Messi atau Messi dengan Ibrahimovic dulu kan retak ya. Jadi sehingga kita lihat performanya nggak maksimal. Kalau kita balikin lagi apa? Ada apa, Mes? Enggak, orang banyak bilang Messi gelar pertamanya Argentina kemarin sama timnas. Padahal mereka lupa Olimpiade dulu mereka juara dan pemainnya tuh ya Aguero itu. Tapi junior, Pak. Itu masih 2-3 ke bawah kan itu. Kita U19-nya dirayain kok. Ya kalau kita mah juara U19 kayak juara Piala Dunia, Pak. Bukan gue yang ngomong ya. dia langsung nggak mau ngomong. Bentar, kalau ngomongin dari Atletico lagi nih dengan formasi seperti itu, taruhlah kita masih punya Joao Felix di bangku cadangan, masih punya Kondogbia. Ini sebenarnya secara squad juga cukup menakutkan ya kalau bukan cukup menakutkan, sangat menakutkan. Untuk mempertahankan gelar juara ya. Karena dengan squad ini mereka musim lalu tampil sangat luar biasa, termotivasi. Apalagi tadi kita belum terlalu banyak menyinggung soal Rodrigo De Paul ya. Kita lihat permainan ini di Udinese ini luar biasa. Dia banyak menjaga holding midfielder. Tapi finishingnya juga sangat luar biasa. Nggak kenceng, tapi placingnya sangat. Jadi visinya ada pemain yang satu ini. Tapi Om, dulu dia sebelum pindah ke Udinese dia main di Valencia. Di situ dia gagal total, ya hancur banget. Akhirnya dia ngebangun lagi itu di Udinese. Nah, jangan sampai kejadian di Valencia ini kejadian lagi di Atletico. Maksudnya dia belum siap, terus kaget malah jadinya nggak main. Sayang banget. Tapi ya gue rasa dengan perjalanan dia di Udinese dan dia di Argentina dia membuktikan luar biasa jagain Neymar gimana. Gue rasa sih rate suksesnya lebih tinggi lah kali ini. Tapi banyak juga ya Atletico beli pemain yang agak mahal justru agak susah bersinar kayak Thomas Lemar, terus juga kemarin Joao Felix. Siapa lagi kemarin? Nah, yang menarik Thomas Lemar itu dibeli sama Atletico Madrid sebenarnya atas rekomendasi dari Griezmann. Oh, tapi malah nggak kan sama-sama Prancis. Ya. Tapi istilahnya buat nge-support dia, tapi malah ya gaya mainnya terlalu stylish dia. Simeone kan butuh gelandang yang gerubuk ya ada Turan yang dulu kan di sayap tapi bisa gerubuk juga. Dan Atletico kan biasanya jagoan beli pemain setengah mateng ya. Nah, iya. ATM ini tim yang paling rapat di Eropa beberapa tahun terakhir. Kalau mereka mundur 4 gelandang itu benar-benar 4 sejajar kayak begini, benar-benar nggak ada ruang sama sekali. Rapat ya. Tapi kalau kalian lihat dari Atletico sekarang dan Barcelona skuad yang musim depan ini, menurut kalian secara head to head, kalian jagokan mana untuk menjadi juara atau lebih berada di peringkat atas di liga? Tanpa Messi, Barcelona itu, keluar dari 5. Berarti kuncinya Messi harus fit mulu ya? Kalau dengan adanya Messi, Barcelona bisa ngalahin siapapun. Tapi kalau nggak ada Messi, udahlah. Kalau level sama Villarreal. Kalau kita bicara apple to apple. Ngalahin MU dong. Apa? Ngalahin MU dong.
Udah ngajar kamu. Gua sampai lupa ini kalah. Gimana Pak? Nggak, kalau kita bicara apple table kan tadi udah kekuatan ya. Atletico Madrid kalau memang kita tadi setuju lebih kuat ya dengan asupan beberapa pemain. Tapi ini di dalam sepak bola kan juga ada yang namanya motivasi. Kemudian juga tim yang makin kayak Atletico kan sekarang jadi sorotan pasti. Betul, Tentu semua orang berusaha untuk pressure-nya mengangkat. lebih tinggi ya. Iya, pressure-nya lebih tinggi. Nah tadi balik lagi. Suasana di Barcelona ini lagi blossom menurut gua dengan Messi yang moodnya bagus, Baliknya kontraknya Laporta. udah baliknya Laporta, ya gue bilang dengan tambahan beberapa pemain juga, jadi secara motivasi mungkin Messi dan kawan-kawan akan lebih tinggi menurut gua. Gitu. Kita Tapi akan kalau lihat ya. secara materi pemain Atletico berbahaya juga. Jadi supposed to be salah satu dari ini mungkin akan jadi juara ya. With all due respect dengan Madrid. Bung Yang Binder, Madrid malah internalnya lagi berantakan. Sedikit Iya. kalau ngomongin masih ngomongin La Liga sedikit, kalau ini kan ada usul dari presidennya RFF si Rubiales bilang kalau pengen pertandingannya jumlahnya dipangkas dan pengen ada juga pertandingan yang dilakukan di luar negeri. Ini benar-benar udah nggak mikirin, ini udah mirip UEFA sebenarnya, udah nggak mikirin kondisi pemain tapi mikirin komersil. Mungkin ya sih dilakukan seperti itu. tadi siapa yang ngomong? Si Rubiales. Sebenarnya kalau menurut gua ya idealnya kan satu liga itu 18 lah mungkin ya. Iya, iya. Inggris kan emang Ya, ya zaman lain dulu lah. sebelum ditambahin sebenarnya pernah 18 Inggris kan? Ya 18, Jerman kita lihat dan Belanda ya. dan Belanda juga dan ya menurut gua idealnya 18. Nah kalau soal di expand ke luar negeri sih nggak ada masalah, itu kan bagian dari bisnis ya. Cuman dalam situasi seperti ini, COVID kita nggak tahu sampai kapan, gimana juga caranya, itu yang menurut gue jadi tantangan mereka ya. Dari sisi kebugaran mungkin nggak sih Mas, dengan di tengah musim kompetisi itu tiba-tiba lu berangkat ke let's say ke Cina gitu atau ke mana, ke Timur Tengah untuk melakukan laga seri La Liga. Kalau nggak salah mereka mengambil keputusan ini buat mencoba permainan di luar negeri itu karena mereka sukses dengan Copa del Rey. Oke. Ya Om, di Nah, luar kalau negeri. Copa, ya. Tetapi mereka mau coba lagi nih gimana kalau La Liga kita coba mainkan di luar negeri. Tetapi menurut gua itu adalah keputusan yang sangat salah. Kenapa? Karena sepak bola itu adalah supporter. Supporter itu adalah sepak bola. Nggak ada supporter yang lebih kuat, lebih solid itu di luar negeri daripada dalam negeri. Pasti dalam negeri itu yang paling banyak. Dia ngasal aja nih. Oh jangan salah, kalau Barcelona ke Indonesia penuh stadion GBK Pak. Karena Indonesia akan ramai semuanya Pak. Supporter kardus semua. Duh, Kardusnya kenapa Bang Des? Karena dia suka tim itu ketika dia menang doang. Kalau harusnya. Kalau bayangkan lo, gue supporter Juventus, lu bayangin gue SMA, mereka masuk seri B. Bayangin gue tiap hari masuk sekolah, itu pasti dicengin terus. Tapi gue tetap bertahan karena itulah cinta. Ya siapa suruh Calciopoli. Kalau mau cari cinta jangan cari pemain atau pelatih karena bisa pergi kemana aja. Tapi kalau supporter biasanya tetap loyal ya. Bener. Iya dong. Itu dia pentingnya supporter. Nah, ini kayaknya supporter Barca pada happy ya. Iya kan ya? Supporter Barca pada happy karena Messi tetap stay. Tapi Bener. kalau mau lebih happy lagi berkendara, pakai Aki GeForce dong. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Yeay, punya Yang bisa- Indonesia. Kok Panji kayak apa namanya? Kayak tim hore. Yeay. Ngapain sih? Soalnya tadi gue sama Gary menebak di awal itu bridgingannya udah bagus tuh buat GeForce, taunya belum. Baru sekarang. Aduh salah. Aku tetap hormatin yang bikin skrip. Oh iya, Jadi bagus, tetap bagus. harus strict to script. Mantap, Cuman mantap. emang kayak agak-agak dikembangin sedikit lah Iya, gitu. iya, iya, Mulai bagus. belajar kan CEO mulai bisa kan. Mantap berkembangnya. Masuk. Masuk, Nah, berkembang. langsung aja follow di Instagramnya nih @geforce_id dan bisa beli di e-commerce kesayangan kalian semuanya. Yeay, pakai mobil, pakai Aki GeForce pasti. Mau motor, mau mobil karena bisa kuat kapan aja dan juga mensponsori kita pastinya lebih banyak ya. Iya dong. Oke, silakan dilanjutin lagi. Kalau Bung Harpa nggak usah, karena bayarin tiket ke Amerika aja udah nggak pikir dia. Kita akan ngomongin. Ntar dulu, Ji. Apa itu? Karena tadi kan gue belum jawab kayaknya, yang 20 apa 18 Oh, iya, iya, akan iya. mempengaruhi. Menurut gua yang harus ditingkatkan itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Bukan banyaknya pertandingan, tetapi kualitas pertanding. Di hal ini gue sedikit setuju sama si Opa Perez ya, karena dia bilang anak-anak sekarang makin meninggalkan sepak bola karena dia terlalu banyak tontonan yang nggak menarik, istilahnya tanpa mengurangi rasa respect. Ibar lawan Huesca, siapa yang mau nonton ya kan? Pasti orang bakal nonton kalau yang main itu adalah Real Madrid lawan Villarreal atau Sevilla. Getafe Eibar. Gitu misalnya. Ini udah terbukti di Serie A. Ketika mereka menambah slot jadi 20, Serie A jadi istilahnya duit yang 100 yang mestinya bisa dibagi 18, ini dibagi 20. Pertama, pendapatan berkurang. Terus kedua, kualitas berkurang. Dan ketiga, makin banyak pertandingan ya. Kalau mainnya 3 kali sehari, wah itu recovery-nya kapan, ininya kapan, 3 hari istilahnya. sekali Ya anggapannya kalau misalnya 3 hari sekali atau berapa hari sekali, itu jadi sangat padat. Jadi menurut gua kurang bagus. Makanya Euro 24 tim
aduh terlalu banyak. Apalagi Piala Dunia mau dibikin lebih dari 32, it's too much. Kualitasnya jauh banget pasti. Nanti bisa ada pembantaian besar-besaran ya. Brazil aja pernah dibantai Jerman 7-1. Gimana Jerman misalkan ketemu mana gitu, Cina Ketemu atau Vietnam. Ketemu Vietnam tamparan banget buat Indonesia. Kita ngomongin tadi sudah disebutkan sama Bes juga Serie A yang juga tadi dibilang Bes mungkin lebih bagus juga 18. Kita ngomongin dari sisi kemarin dia juara Euro. Ini kan artinya membalikan pernyataan bahwa sebenarnya pemain-pemain dari Serie A itu pemain semenjana, udah nggak ada lagi pemain yang berkualitas atau hanya sedikit pemain yang berkualitas. Ini dengan kondisi ini berarti ini menaikkan harga diri dari klub-klub Serie A nggak sih untuk lebih banyak memainkan sepak bola yang ternyata Italia bisa bermain seperti ini gitu. Pertama, pencetak gol terbanyak di Euro tahun ini, kita jangan bahas Ronaldo, tetapi secara total itu dari Serie A. Kalau nggak salah 37 gol itu dari Serie A semua. Ya, terus kedua juara Euro tahun ini itu Italia, dan Italia nggak terlalu banyak mengekspor pemain. Mungkin Jorginho, Verratti yang top. Tetapi banyak pemain dari dalam negeri, khususnya yang gue sangat apresiasi adalah klub kayak Sassuolo, Atalanta, itu apalagi Atalanta khususnya. Dia ngasih pemain-pemain yang mentalnya menyerang banget, dan itu menjadikan warna yang luar biasa buat Italia. Apalagi Italia juara 4 pemain dari satu klub. Jangan banyak-banyak biar nanti bolanya kepake semua Oh materinya. iya. Juventus. Gimana Bu? Iya, kalau gue bilang kan itu tadi yang dikatakan Coach Bes ya, hanya sedikit pemain Italia saat ini yang bermain di luar. Itu menurut gue jadi salah satu kelebihan mereka juga, sehingga mereka lebih kompak, lebih tahu, dan ada beberapa klub tadi yang dikatakan sebenarnya dari awal kita nggak terlalu banyak menyoroti ya, Sassuolo, terus Atalanta. Ternyata banyak menyumbang pemain, bukan hanya buat Italia sebenarnya, tapi buat tim-tim lain. Jadi dan menurut gue juga kita nggak bisa melupakan sosok Mancini dan skuadnya ya. Ini luar biasa. Menurut gue dia adalah top of the cake-nya dari tim ini. Jadi Italia ini sekumpulan warriors, sekumpulan pejuang, dan ada leadernya, sehingga ya wajar mereka akhirnya bisa juara. Ini sebenarnya membalikan juga nggak sih pernyataan bahwa sebenarnya pelatih Italia bisa kok main kayak Mancini gitu kan, nggak perlu yang model-model zaman dulu terlalu pragmatis, terlalu Catenaccio. Tahu nggak kenapa? Karena ketika dia lulus, ya kan, belajarnya langsung di Manchester City, istilahnya di Inggris. Dia ngeliat sepak bola Inggris, wah cepet banget temponya nih. Ya, apakah ini sepak bola modern? Oh, apakah ini adalah masa depan? Kan sepak bola itu, Ji. Masa sekarang itu harus kita pelajari. Ya, masa esok harus kita antisipasi, ya gitu. Jadi dia udah mengantisipasi nih. Jadi kalau menurut gua Italia Mancininya mau keluar dari zona nyaman mereka dari Catenaccio dan Granada. Itu kan yang terjadi kalau kita menyinggung Jerman ya, tahun 2000-an awal ketika mereka hancur lebur di 98, terus 2002 mereka berbenah. Pelatih pertama yang ditunjukkan Jurgen Klinsmann. Pelatih yang punya pengalaman juga di luar Jerman, main di Spurs dan sebagainya, sehingga dia punya point of view yang berbeda. Demikian juga Mancio tadi yang dikatakan Coach Bes, dia punya pengalaman membawa City sukses. Jadi point of view-nya banyak. Dia melihat, dia banyak jalan-jalan lah intinya. Jadi dia tahu ini harus diapain segala macam. Jadi perubahan ini yang karena kalau kita lihat misalnya Barcelona dengan tiki takanya dengan Spanyol, sukses, oke. Berapa sih? Paling satu dekade. Setelah itu mulai ada orang tahu serumnya kan, bagaimana untuk mematikan. Lu harus berubah lagi. Dan itulah dinamika dalam sepak bola. Tahun 2010 ketika Spanyol juara, Jerman itu datang ke Federasi Spanyol. Dia belajar, dia mengamati apa sih rahasia sukses. Oh, tiki taka. Oh, penguasaan bola, positional play. Dia balik ke Jerman, dia modifikasi sesuai dengan pemain yang ada. Ya. Jadi istilahnya dia nggak bisa memaksain nih pelatih Jerman datang ke Spanyol ngambil ilmunya, terus dia balik lagi ke Jerman. Lu harus main ball possession. Tetapi enggak, di Jerman adanya siapa? Pemainnya siapa? Ya, ada pemainnya kayak Lam ya kan, kayak si Goretzka, kayak Müller. Itu kan bukan tipikal pemain ball possession yang tak enggak, tapi dia punya gaya main sendiri, lebih vertikal misalnya. Dan jadi nggak coincidence kalau Guardiola akhirnya latih Munchen kan? Mungkin akhirnya itu bawa satu tuh yang paling jagonya tuh, biar kita bisa belajarin. Dan awalnya meskipun sempat dikritik sama Rummenigge, karena tetap ada benturan kultur kan. Kalau Rummenigge waktu itu bilang, udah lalu kalau bisa syuting langsung ngapain puter-puter. Tapi kan itu kan biasa lah perbedaan. Tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana si Guardiola itu merubah Lam dari bek kanan jadi gelandang dan sebagainya. Dan permainan Jerman akhirnya juga yang membunuh Brazil 7-1, dan juga di Liga kan Munchen akhirnya menghajar Barcelona. Skor berapa waktu itu? 7-1 juga. Gede juga kan. Agregat. Jadi ada benang merahnya sebenarnya. Itu zamannya si itu kan Tito ya. Yang dibantai itu kan Tito lawan Jupp Heynckes kan itu.
Ya, Ya kan? 2000-an sekian lah, 2013 kalau nggak salah, atau 12. Oke, ini kalau sedikit ngomongin pelatih menurut kalian, ini gue inget banget Coach Justin juga suka bilang kalau pelatih Italia itu old school gitu kan, tapi dengan sekarang Mancini juara. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari Allegri yang berapa kali juga final Liga Champions, Ancelotti yang juara juga sama Real Madrid, artinya pelatih Italia sebenarnya nggak begitu kalah kualitasnya dibanding pelatih-pelatih Spanyol atau Jerman kan sebenarnya kalau ngeliatin pelatih-pelatih Italia yang ada. Yang paling parah ya pelatih Inggris lah ya. Ya itu mah. Itu ya gitu kan. Ya dari dulu pelatih Italia kayak akan taktik sih itu aja. Ya, soal bagaimana mereka bisa membawa tim Serie A untuk berjaya itu kan kembali lagi banyak faktor. Ya soal ownernya, bagaimana dia mau mengeluarkan duit atau enggak, kemudian juga pesaingnya, ya, PSG City dengan mesin uang yang segitu ya kita nggak bisa bohong juga, dalam era sekarang uang play a lot of parts ya, mungkin 70% untuk sukses. Kayak Gasperini aja sekarang udah dipuji-puji dengan gaya main cantiknya gitu kan, artinya ditonton dia jadi role model juga gitu kan. Kalau misalnya di sepak bola tuh ada 3 aspek yang penting, teknik, taktik, fisik. Nah, di Italia tuh yang paling ditonjolkan tuh adalah taktiknya itu. Karena mereka bisa nonton 2006 aja mereka juara Piala Dunia. Mereka ngabisin waktu berjam-jam nonton bareng pertandingan. Istilahnya itu era baru video analisis. Udah mulai makin dipakai. Apalagi sekarang Italia pasti udah sangat fanatik soal teknik. Datang lagi si Conte nambahin fisik. Udah makin. Istilahnya kalau teknik ya pemain Italia yang flamboyan siapa sih yang istilahnya yang punya teknik bagus banget itu kan zaman dulu aja Om ya, Del Piero, Totti. Cuman sekarang mereka lebih taktikal, pragmatis. Oke, dengan banyak sekarang pelatih-pelatih bergeser nih kayak Mourinho yang dipercaya Bung Harpa akan membawa Roma menuju 4 besar demi tiket menuju ke Amerika mengalahkan Coach Justin. Ada juga Simone Inzaghi yang bergeser dari Lazio ke Inter dan juga kembali Max Allegri yang begitu sukses di masa sebelumnya menangani Juventus. Akan seperti apa peta persaingan menurut kalian dengan adanya pelatih-pelatih ini sekarang bergeseran? Kalau Simone Inzaghi ini kan sebenarnya dari mulai pemain juga dia setahu gua nggak pernah ke kota Milan ya. Dia sebagai pelatih dia dari youth di Lazio. Terus kalau nggak salah hampir 10 tahun di Lazio, 3 gelar. Jadi ini pelatih yang menurut gua ya Lazio juga kita tahu lah budgetnya semana ya. Tapi dengan kondisi seperti itu dia bisa do something lah. Kalau nggak salah 1 Copa, 2 Super Copa. Iya 3 gelar ya. Ya lumayan lah. Dan lumayan mengejutkan gitu nah, kan. sementara Inter Milan kita tahu ketika dia berpisah dengan Conte kan salah satunya masalah budget. Betul. Ya kan Conte maunya ya lu agak naik tambah lagi lah duit untuk beli pemain, sementara Inter nggak mau. Jadi ya menyesuaikan sama juga kayak Spurs. Ya beli Bruno kenapa? Kalau lu beli Conte juga susah, si Levy nggak mau ngeluarin duit. Jadi Inter Milan melihat pelatih yang kira-kira oke, lu bisa nanganin dengan pemain sekian, dengan budget sekian, oke jadi menurut gua itu alasannya. Tapi tantangan itu tadi, apakah dia bisa ngelatih tim yang baru juara? Ini kan ekspektasi Inter isi pasti tinggi. Yang untung sebenarnya ini adalah Juventus. Karena dia istilahnya CLBK, dia balik lagi ke pelatih lama yang istilahnya nggak perlu adaptasi lagi. Pemainnya hampir sebagian besar itu, kalau di Italia itu kan ada istilahnya old guards-nya ya, istilahnya pentolannya atau senior-seniornya. Masih itu juga seniornya. Masih Chiellini, masih ada Bonucci, Chiellini kayak perpanjang. Nah, Milan kehilangan tadi Gigio Donnarumma, Om Harpa bilang, istilahnya salah satu starman-nya tahun lalu. Tetapi ada juga Calhanoglu, Bos, hilang juga. Iya, makanya. Inter baru pergi, salah satu asal muasal serangan Inter musim lalu itu dari sisi kanan. Achraf Hakimi bahaya banget Bos ketika dia pegang bola, gue selalu deg-degan. Tapi dia pergi sekarang, berarti siapa yang bakal gantiin? Darmian. Aduh. Tapi Juventus juga nggak ada pembelian yang belum ada pembelian yang signifikan gitu kan, artinya lu mau balikin lagi si Kulusevski. Enggak, tenang dulu. Mereka kehilangan pemain, Juve nggak ada kehilangan satupun. Iya sih, Chiesa-nya lagi jago-jagonya dan gitu ya. kedatangan pelatih yang kaya akan taktik ya. Kemarin dia sempat ditawar, Chiesa mau ditawar Chelsea kan kadang kurang ajar, dia nggak nawar kan kalau ini. Istilahnya Juve mau jual 60 langsung, oh dia mau jual 60, ini 100 mau nggak? Ya kan jadi nggak? Kalau nggak nih, waduh. Tapi kan Juve dia mempertahankan istilahnya duit, istilahnya bukan masalah lah. Iya karena dia lagi kalah, nggak dapat gelar kemarin. Kalau ngomongin dari sisi si Allegri sendiri, ini isunya kan dia pernah bilang dia nggak pengen Ronaldo ada gitu kan di Juventus, malah ketika dia pengen maju ke depan, ini malah justru Juventus malah mundur ke belakang untuk kelebihan ketergantungan juga sama Ronaldo otomatis. Sebagai fans Juventus, gue melihat Allegri ini nanti di musim depan poros permainannya itu di 4-2-3-1 ada di nomor 10-nya Juve atau di trequistanya situ. Bukan striker, bukan juga gelandang. Dia adalah sosok Paulo Dybala. Ada atau tidak ada Ronaldo, tetap poros permainan Juve tahun depan adalah Paulo Dybala. Dybala yang akan jadi kunci kesuksesan Juventus musim depan. Dia udah mulai latihan nih 2 hari lalu.
Kalau Bung Rama ngeliat ini tanda-tanda Ronaldo tetap akan stay atau Stay lah. akan bakal dijual nih kalau melihat dari kemarin kan juga sebenarnya ada isu kan sebenarnya. Tadi suka atau nggak suka, fit atau nggak fit, setiap pelatih nggak akan mungkin kalau bisa nggak jual Ronaldo lah. Ya kan tetap aja seorang Ronaldo itu mega bintang, ya punya semua kapasitas, dedikasinya kita udah tahu dan lagi-lagi balik ke faktor marketing ini juga penting ya. Bagaimanapun juga dia jadi daya tarik. Jadi gua rasa opsi untuk menjual dia tidak ada sama sekali lah menurut gua. Terus masalah kedua adalah gaji. Gaji Ronaldo itu cukup besar. Istilahnya zaman sekarang, kalaupun dia dijual, klub juga pasti mikir, wah ini bakal jadi istilahnya beban. Kan nggak mungkin dia bilang, nggak apa-apa, nanti kan Ronaldo datangin marketing segala macam. Itu after, kan nggak langsung dapat income, tapi harus nunggu berapa bulan dulu. Lu harus budgetnya harus disesuaikan. Oke, itu dia kita lihat nanti persaingan Serie A seperti apa dan juga ke pergerakan mereka di bursa transfer musim panas apakah akan memberikan perbedaan yang signifikan atau justru mereka akan menerapkan strategi irit-irit cari pemain gratisan, loan permanen gitu ya. Tapi yang mencari pemain yang ternyata bisa berfungsi dengan harga murah. Kita pindah sedikit ke Inggris. Ini juga Inggris yang biasanya begitu ya selain MU tadi juga sebut Bung Harpa yang udah gelontorin buat si Sancho, kok kayaknya Chelsea masih adem-adem, makanya katanya isunya tadi yang sebut sama Coach Bes, Jesa, Haaland yang isunya juga mau ditebus juga. Ini kok kelihatannya masih adem ayam. Ini sebenarnya seperti apa nih? Tapi gue jujur salut sama keuangan MU ya. Ketika tim-tim lain ikat pinggang, dia malah lepasin ikat pinggang gitu loh. Oh iya, karena eranya Ole kan soalnya ngelepas banyak pemain juga kan dan gajinya hilang semua, Sanchez, Lukaku. Iya, tapi dari tahun ke tahun kan dia selalu beli pemain. Satu, dua walaupun pemain kata kan. Coach Justin katanya yang 60 dibeli yang 30 dibeli 60, tapi anyway ini menunjukkan bahwa MU memang sebagai tim sebagai organisasi Bisnisnya finansialnya jalan luar ya. biasa. Bisnisnya bagus. Iya, padahal dari 2013 kan udah juara lagi, juara IPL ya, tapi tetap dia hampir tiap tahun selalu beli pemain dan pemainnya itu yang di atas 50 juta. Itu sih kalau poin gue dari MU. Kalau ngeliat adem ayam ini kenapa menurut kalian? Apakah memang mereka dengan situasi pandemi ini memang udah mencari? pasti lah, apalagi kalau Kan tapi TV rights-nya masih cukup gede Inggris dibanding yang liga-liga lain. Tapi kita mesti lihat turunannya ya ketika ini kan jurnal akuntansi ini kan berjalan gitu. Jadi ada tim yang misalnya kayak Spurs. Arsenal gue nggak tahu apakah dia masih nyicil Emirates ya, tapi Spurs kan masih. Itu kan jangka panjang Ji. Okay. Jadi lu mesti mikirin ke situ juga bahwa cash flow-nya harus sehat. Dan kita nggak pernah tahu nih. Kata fans Arsenal Emirates sudah lunas. Udah lunas, oke. Sama Wenger katanya. Tapi tetap aja kan pelit pemiliknya. Iya, masalah pelit itu beda Nah cerita. kalau Ya. Spurs kan memang gue rasa masih jalan lah Pelit ininya juga. mereka kan untuk bangun Stadion masih keluar banyak ya. City aja itu yang gue bilang, City dengan Sheikh Mansurnya aja tetap mereka hati-hati di situasi seperti ini karena lu nggak pernah tahu nih kapan Covid selesai. Benar. Jadi menurut gua tim-tim di Inggris itu kesulitan keuangan. Itu bisa dilihat dari mana? Tahun lalu ada isu ESL, European Super League. Banyak yang Kalau mereka sehat-sehat aja, Cuek nggak aja. akan diiming-imingi godaan-godaan pundi duit. Mereka nggak akan pindah. Mereka nggak akan sign itu kan petisi buat gabung itu. Dan menurut gua mereka kesulitan. Dan jangan salah Ji, penonton itu kan juga turunnya banyak. Ketika penonton datang, tentu juga nilai board marketingnya naik. Terus biasanya kalau main abis nonton lu pulang ke outletnya itu kan, merchant store-nya lu beli. Jadi turunannya banyak sebenarnya. Saya pikir mau pulang ke rumah orang lain gitu. Oke, itu dia. Kita tunggu apakah tim PPL akan memberikan gebrakan di menuju transfer musim panas di bulan Juni geser ya ke bulan Agustus ya. Artinya kita lihat terutama kayak tim-tim kaya kayak City, Chelsea apakah dia bisa memberi pemain yang mahal-mahal atau justru mereka akan mengencangkan ikat pinggang menghadapi pandemi kayak ini isunya Chiesa ke Chelsea bahkan mau tawar 100 juta, Haaland juga kemarin 150 udah. Harry Kane kita lihat apakah tetap stay juga bersama Daniel Levy di Spurs atau justru akan cabut ke City dengan tawaran 100 jutaan Dengan juga. pelatih Nuno ya. Gitu. Nah, selamat Harry Kane. Kalau mungkin ada yang mau taruhan Spurs 4 besar lagi ini juga kayaknya mantep banget sih musim ini. Oke, Inten. Menanti taruhan yang lainnya ya. Iya. Nah aku mau ngasih tau ke Jebret nih, udah ada podcast terbaru dari Jebret Media. Woi, Tadat Geng Shogun. Namanya Buku Bola. Bener kan ya? Iya, Buku benar, Bola benar, namanya. benar. Iya, Jadi ini podcast tentang ngebahas semua buku-buku yang membahas soal sepak bola. Mau biografi pemain, pelatih, dan lain-lain. Pokoknya kalian harus dengerin di Spotify. Wih. Langsung searching namanya Buku Bola. Langsung Buku dengerin. Bola. Jangan lupa dengerin ya. Nih ada nih, dengerin sedikit nih. Ada. Akan sharing tentang cerita-cerita sepak bola yang ada dalam buku-buku yang sudah diterbitkan. Makanya gue menamakan podcast ini adalah Buku Bola. Erling Haaland ya, Erling Haaland ini punya bapak guys.
Jadi punya bapak namanya Alfie Halan. Nah ternyata Roy Keane ini cerita paling bombastisnya di tengah keganasannya dia main adalah bersama dengan Alfie Halan. Begitu jatuh si Keane ngomong, get up and... Wah, Itu keren dia. banget. Buku bola. Buat yang Acara mau tahu baru. biografi pemain ya. Iya. Kalau bahas soal buku bola, salah satu buku favorit gua adalah bukunya Andrea Pirlo. Iya. Di mana dia cerita 2006, Aduh. malamnya final, paginya dia main PS katanya dia. Karena bingung mau ngapain, karena pada tegang gitu, dia main PS dia cerita. Tapi memang kalau udah lagi final gitu kadang-kadang udah bukan soal taktik ya. Benar, Tapi soal yang penting mindset mental lu, ya. mindset. mental. Dan lo lebih harus relax, nyaman gitu kan. Nah ya. kalau kayak kita ini kan yang mau ujian apa SKS ya, sistem kebut semalam. Pelajarinnya 10 pas Tapi- ujian lupa. Tapi gue justru lebih semangat gitu zaman dulu. Kalau belajar tuh gue malah nggak Mepet sukses. ya? Tapi kalau mepet gue inget semua nyantol gitu. Kalau kemarin waduh lupa apa kemarin ya gitu kan. begini Gua lah makanya. kalau ujian nggak pede Ji, kecuali bawa catatan. Nah, iya. Kalau catatan contekan itu. Mental namanya. Oke kan, kita closing. Makasih banyak Jebret tim udah nonton DPI. Jangan lupa nonton semua playlist di Jebret Media pastinya. Stay safe semuanya, jangan sampai kena penyekatan. Bawa surat tugas kalau mau kerja. Dan pastinya sehat-sehat semuanya bersama keluarga di rumah. Bye-bye. Bye.